Berdikari, yes, yes, yes. Kongko berdikari, yes, yes, yes. Selamat berjumpa pemirsa RB TV di rumah. Pada malam hari ini saya Argo Pratomo siap untuk berbincang dengan Anda dalam acara Info Seniman. Yang pada kali ini mungkin Anda bertanya-tanya siapa yang kita tampilkan pada kali ini. Dan kalau Anda teringat gempa di Sumatera Barat di Padang, memang mungkin akan banyak menggugah hati kita. Nah, kaitan dengan itu, saudara, kali ini di tempat seorang seniman yang sekarang saya tampilkan, itu juga diselenggarakan sebuah posko yang juga dikhususkan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat atau Padang. Dan kebetulan kali ini yang saya hadirkan juga seorang seniman kelahiran Padang, Sumatera Barat. Nah, langsung saja saya berjumpa dengan Jumaldi Alfi, seorang perupa yang sekarang sudah istilahnya kemana-mana dan di mana-mana. Selamat jumpa Mas Alfi. Selamat jumpa. Senang sekali Mas Alfi saya bisa bertemu dengan Anda, dan barangkali pemirsa di rumah ingin tahu banyak tentang Anda ketika Anda sekarang betul-betul menjadi seorang pelukis profesional, perupa profesional. Dan mungkin pemirsa di rumah ingin tahu latar belakang keluarga Anda sejak dulu sampai sekarang seperti apa itu, Mas? Ya, sebenarnya secara kebetulan sih di keluarga saya itu saya nggak punya yang namanya aliran darah kesenian, terutama yang visual art. Jadi di keluarga saya mungkin saya termasuk anomali lah. Anomali. Anomali. Nyebrang gitu ya. Nyebrang. Jadi dari 9 saya bersaudara itu tiba-tiba saya nyempal sendiri memilih jalur kesenian sebagai pilihan karir saya gitu kan. Anda 9 bersaudara ya? Kelahiran mana Anda itu? Saya kelahiran tahun 73. Jadi saya lahir di Padang tahun 73. Tepatnya di daerah Lintau, Batu Sangkar. Oh, Batu Sangkar ya. Oke. Namun waktu umur saya 2 tahun, orang tua saya udah hijrah ke Jawa. Tepatnya ke Jawa Barat gitu ya. Lalu terus mereka hijrah lagi ke Solo. Nah, kebetulan waktu saya umur menginjak remaja, mereka mengirim saya pulang ke Padang. Jadi waktu SMP minimal untuk saya kenal kembali dengan akar keluarga. Di sana ada masih banyak kita saudara, sepupu, itu mamak saya. Selepas SMP, terus saya memutuskan saya pindah ke Jogja karena memang sewaktu SMP saya sudah pengen ada keinginan untuk berkarir di seni rupa. Nah, kebetulan di kampung saya ada seorang seniman tua gitu kan, mantan Asri dulu. Namanya Pak Sofyan. Pak Sofyan ya. Pak Sofyan. Sama Ici Tarmizi. Ici Tarmizi. Nah, dari beliau itu saya dapat info bahwa untuk seni rupa itu pusatnya itu di Jogja. Nah, terus saya dengar untuk sekolah menengahnya juga, walaupun di Padang ada, tapi ternyata menurut konon kabarnya di Jogja itu lebih kualitasnya lebih bagus. Nah, akhirnya saya hijrah ke Jogja tahun 89. Tahun 89 ya. Artinya SMSR waktu itu sudah ada di Bukisan ya, sudah pindah ke Bukisan itu tahun 89 itu sendiri. Sebetulnya kenapa Mas Anda tertarik dengan seni rupa pada umumnya? Karena kan ketika lingkungan keluarga tidak ada yang jadi seniman, atau pengaruhnya dari Pak Ici itu atau bagaimana itu? Mungkin salah satu pengaruh besar kecilnya ya mungkin. Tapi kalau saya runut lagi kisah awalnya itu, jadi gini, saya itu memang secara budaya visual di tempat saya itu nggak ada, atau boleh dikatakan minim. Tapi budaya literal itu sangat kuat. Jadi kebetulan ada paman dari pihak ibu saya. Itu seorang, kalau di orang Minang bilang itu semacam kayak
apa ya, orang yang pandai berpetata petiti itu loh. Untuk ada berbalas pantun. Jadi petata petiti. Kayak apa ya, misalkan acara mantenan itu untuk yang nyambung kata-kata itu loh. Nah di Padang itu sangat penting hal kayak gitu. Nah beliau itu dari kecil tuh sering mengajarkan saya. Artinya kayak itu balas pantun Melayu itu ya? Pantun Melayu atau adat istiadat lah gitu. Dan saya sebenarnya tertarik karena menurut saya itu sangat menarik sekali. Nah persoalannya saya itu nggak bisa fokus dalam pengertian gini. Untuk hal berpetata berpantun itu kan mungkin dari kata pertama sampai kata akhir itu kan kita tuh harus fokus dan runut sehingga maknanya itu nggak menjadi bias. Nah saya kan waktu diajarin pas di tengah jalan separuh itu sok blank itu loh. Blank terus akhirnya fokusnya kemana-mana. Nah mungkin itu salah satunya. Terus tiba-tiba saya menemukan di bidang visual saya bisa bercerita atau berbalas pantun itu dengan warna dan saya bisa memulai dari manapun tanpa takut salah lagi kehilangan fokus karena saya bisa nanti mengontrolnya gitu. Nah mungkin itu salah satu basicnya. Artinya Anda berkarya itu juga sangat terpengaruh dengan petata petiti. Karya-karya saya banyak terpengaruh dari pertama memang makna isinya dari pantun-pantun itu, dan kedua memang secara visual pun karya saya banyak menggunakan elemen alfabet atau kayak runutnya pantun atau apa gitu. Saya ingin tahu banyak, atau pemirsa juga di rumah ingin tahu banyak tentang ketika Anda menyelesaikan SMSR atau ketika Anda belajar di SMSR, Anda waktu itu sudah punya keyakinan yang besar juga untuk melanjutkan sampai ke Institut Seni Indonesia, kemudian Anda berkarir sebagai seorang seniman profesional. Jujur aja sebelumnya waktu SMSR itu saya sempat gamang. Sempat gamang ya? Sempat gamang. Jadi waktu awal saya datang ternyata apa yang saya bayangkan dengan kenyataan itu berbeda. Pertama ternyata secara kultural itu saya menemukan hal yang sangat kontras dengan apa yang saya dapatkan di Padang. Bagaimana budaya di Jawa dengan budaya Padang itu ada beberapa hal sangat berbeda kan. Nah itu untuk awal-awal tuh saya sempat namanya shock budaya lah. Sempat shock budaya. Ya, jadi ada hal-hal yang sangat tabu di tempat saya di sini menjadi hal yang umum itu kan. Misalnya apa Mas itu? Ya contohnya mungkin dengan cara pergaulan. Cara pergaulan terus ternyata apalagi di kalangan kesenian itu itu hal yang sebenarnya nggak terpikirkan. Bagaimana mungkin ya tanda kutip pergaulan bebasnya kan itu. Dan kalau di Padang kan jalan ada depan belakang gitu. Jadi kita ngumpul agak lama dengan wanita atau misalnya duduk agak lama itu mesti menjadi bahan pembicaraan orang. Nah di sini tuh seperti itu ada kebebasan yang tiba-tiba yang tidak saya dapatkan di sana, di sini seperti anugerah gitu. Jadi seperti lebih longgar gitu lebih longgar. Jadi itu sempat itu. Nah, saya akhirnya mulai merasa yakin itu ketika mulai kelas 3 mau naik kelas 4. Waktu itu SMSR masih 4 tahun. Masih 4 tahun. Masih 4 tahun. Nah, saya mulai menemukan apa yang saya inginkan sesuai dengan apa yang saya rasakan itu. Nah, itu mulai nampak. Cuman selepas saya lulus ada dilema juga. Nah, orang tua saya itu ternyata nggak merestui. Dalam pengertian ya biasa orang tua saya kan pedagang. Mereka latar belakang pedagang. Mereka lihat di situ lebih banyak seperti buang-buang uang lah gitu loh. Dengan misalnya apa sih sekolah kesenian tuh mau orek-orek kayak gitu. Terus hasilnya nggak kelihatan loh, tampang kamu kok jadi kayak gini kan. Nah itu. Tapi terus saya punya keyakinan karena orang tua saya ngomong itu malah saya semakin oke lah, saya ingin buktikan bahwa itu bukan nanti bisa. Pertama bukan dari finansial, tapi saya buktikan bahwa pilihan saya itu tidak keliru gitu. Tidak keliru dan saya menyenangi gitu kan. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Cerita Anda sangat menarik, dan ketika Anda masuk ke Institut Seni Indonesia, tentu saja karya-karya Anda sudah mulai matang ya itu. Artinya bahwa Anda sudah bereksplorasi dan mengalami pasang surut
dalam berkarir kesenian Anda. Ya. Tolong Anda ceritakan Mas untuk. Nah, ini ada yang menarik juga ketika saya masuk isi gitu ya. Itu ada lagi fase yang namanya benturan kedua. Oh, jadi Anda mengalami beberapa benturan gitu ya? Benturan kedua maksudnya gini, sewaktu saya masuk isi kan, oke lah, mungkin secara basic artistik, ketika di semester kita udah belajar. Ya. Jadi waktu malah tahap-tahap awal itu semester pertama, memang sepertinya kita kan barengan masuk ada anak SMA, Ya. anak kejuaraan lain. Nah waktu itu kan mereka mungkin masih nol. Ya, ya. Kita udah ada, jadi waktu semester pertama itu rasanya kayak jagoan gitu kan. Iya, iya, Wah iya. kita ini. Dan mereka Sudah merasa punya modal lebih dulu gitu. Modal, wah wis tahu pameran atau Iya, apa iya, gitu kan iya. di semester. Nah tapi waktu semester 2, anak-anak ini yang teman-teman yang Dari basic sekolah SMA umum, itu, ternyata mereka seperti lembaran kertas putih itu kan mereka cepat sekali majunya. Nah kalau kita itu mungkin pas saat itu ada titik jenuh karena wis patang tahun dulu di SMSR, Sudah mengalami shock juga ya. bosan, lah keteteran. Ternyata anak ini menemukan hal baru, mereka ngoyak, kita jenuh. Oh. Iya. Nah waktu semester 3 itu kelihatan mulai anak-anak semester 1 agak mandek aktivitasnya gitu. Iya, iya. Nah anak-anak yang dari SMA itu malah jadi eksplornya macam-macam. Nah saya ngelihat di situ memang terjadi sebuah gesekan gitu ya. Nah akhirnya saya kembalikan pada diri saya sendiri. Wah ini caranya mesti nanti saya ketinggalan. Iya. Terus bagaimana caranya saya membalikkan lagi energi saya itu kan. Nah kebetulan saya kan memang seneng dulan Iya, apa iya. gitu. Traveling gitu ya? Traveling itu kan saya mengunjungi ya senior saya. Iya. Jadi nyerap energi lah gitu kan. Termasuk ke teman-teman, kakak-kakak kelas itu. Kakak kelas Ke itu. tempat Pak Nasirun segala itu ya. Masih Pak Bayu. Iya, Pak Bayu. Jadi di situ minimal saya menyerap bukan hanya energi artistik tapi bagaimana mereka mengolah diri untuk survive dari tekanan gitu. Ya saya sempat dari semester 4 sampai mungkin semester 8 itu agak drop gitu kan. Iya, iya. Drop karena yang pertama mungkin pusing, Jenuh juga ya. pusing mencari ya itu tadi mulai lagi dari nol jati diri. Iya. Dan tekanan dari ya keluarga tadi yang tetap lagi malah tambah lama lagi di seni rupa ngopo gitu kan. Lebih bimbang lagi gitu. Tapi kalau bimbang sih Kalau bimbang enggak. enggak ya? Kalau bimbang dalam profesi sih saya enggak, cuman masalah mentalitas psikologis tekanan bebannya itu kan. Iya. Nah, mulai agak cerah itu tahun 97-an gitu lah. Mungkin udah masuk semester 9 atau apa. Dan di situ Anda mulai cerah itu ketika Anda sudah membentuk kelompok jendela itu atau? Ya, belum? salah satunya betul. Oh, jadi kebetulan saya waktu masuk isi kuliah itu ketemu dengan teman-teman dari kelompok jendela. Mereka dari Padang asli. Padang asli ya. Jadi SMS sana, SMA sana ketemu waktu kita masuk isi. Nah, kita kebetulan satu angkatan, kebetulan satu kos-kosan, ada yang dekat kos, jadi anak berapa orang? Awalnya kita ada 15 orang sih yang satu angkatan anak Padang gitu. Artinya loro-loponya bareng gitu ya. Nah, aku tiba-tiba menemukan ada suasana yang hilang dulu waktu aku SMS, mungkin aku ketemu dengan teman-teman Jawa gitu. Iya, iya. Nah, ini ada anak-anak Padang. Nah, aku ada kayak memori lama kan keluar. 15 orang itu kita ketemu ngobrol, tapi terus akhirnya mengerucut intensif itu hanya 6 orang. 6 orang ya. Dan 6 itu orang. sampai sekarang 6 orang ya. Jendela sekarang 5. Oh, sekarang 5. Ya. Oh, ya satu kenapa? Keluar atau gimana? Ya keluar tahun keluar. 2000-an Oh. berapa itu Irfan. Irfan ya. Sekarang di mana Irfan? Masih di Jogja. Ya secara organisasi sih dia keluar, tapi secara pertemanan ya kita tetap berteman, ketemu. Ya keluar itu hanya dalam pengertian dia tidak ikut kegiatan kita, tapi secara image sih orang tetap membayangkan Irfan jendela. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi masih ikut Kakato juga nggak? Oh masih. Kalau ya? Sakato itu grup istilahnya grup primordial lah ya, kedaerahan iya. ya, romantisme kedaerahan gitu. Nah, pemirsa, kebetulan Mas Alfi ini memang dalam tanda kutip memimpin 2 organisasi kesenimanan yang anggotanya banyak dari orang Padang, yaitu Sanggar Sakato dan kelompok Jendela. Nah, Mas, ketika Anda memegang 2 semacam organisasi dalam tanda kutip itu ya, Ya. mungkin ada pengalaman-pengalaman khusus yang Anda Iya, gini.
Jadi kebetulan antara jendela dengan Sakato, dulu namanya Sanggar Sakato, tapi mulai mubes tahun 2000, tahun ini 2009 kita sedikit merevisi nama menjadi Sanggar Seni Rupa gitu. Oh, Sanggar Seni. Sanggar Seni. Sanggar Seni. Bukan, komunitas seni. Oh, dari seni. Sanggar menjadi komunitas seni. Sakato, komunitas seni Sakato. Iya. Biar lebih enak aja gitu Iya, lah. iya. Nah, perbedaan di jendela dengan komunitas seni Sakato. Kalau di jendela itu kebetulan itu sebenarnya tidak ada yang namanya anggota atau ketua. Iya, iya. Karena di situ level kita tuh sebenarnya semua sama. Jadi siapa leader, siapa member itu nggak ada. Iya, iya. Nah, itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi kebetulan saya itu lebih cenderung mungkin suka ngomong, seneng ngobrol. Iya. Mereka membait saya untuk menjadi kayak PR-nya. Iya, iya. Nah, mungkin untuk hal-hal teknis lain misalnya seperti konseptual atau apa, mungkin nanti teman Rudi Mantopani atau Yusra Martunus atau Yunizar atau apa. Jadi itu kita move gitu kan. Iya, iya. Nah, sementara kalau di komunitas seni Sakato itu memang sifatnya organisasi. Iya. Jadi ada semacam kayak pimpinan, wakil pimpinan, ya ada terstruktur lah gitu kan. Iya, iya. Nah, untuk tahun ini kebetulan aku yang terpilih gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Ya, karena kemarin kita sempat vakum, ketua lama kita sakit, terus akhirnya agak lama tertunda, terus akhirnya ada mubes, aku terpilih gitu. Oh, dan Nah, kegiatannya mulai menggeliat lagi gitu ya, ini kebetulan sebenarnya kan tanggal 3 Oktober kemarin kita kan nyiapin pameran, sudah karya sudah dikumpul, udah apa. Nah, waktu kita nyiapin terjadilah gempa, jadi terus akhirnya berapa dari kawan panitia itu terkena musibah gempa, kampungnya di sana di Padang, gitu kan, yang di Padang Kota, di Pariaman, rumah rusak, orang tua mereka apa. Akhirnya untuk sementara kita cancel dulu. Teman-teman banyak yang pulang ke sana. Terus ya insya Allah nanti kita tanggal 6 Februari akhirnya tetapkan melanjutkan rencana pameran kita yang kemarin itu. Tanggal 6 Februari Sakato pameran. Insya Allah di Jogja National Museum. Iya, iya, oke, oke. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Pak Alfi, ketika Anda kemudian memang terus berkiprah bersama teman-teman di Jendela dan Sakato, kemudian nanti kedepannya Anda itu nanti akan seperti apa? Karena saya lihat di rumah Anda itu juga banyak tanaman-tanaman juga itu. Sebetulnya memang itu semacam simbiosa mutualistis terhadap karya Anda atau bagaimana itu? Wah, gimana itu kalau tanaman itu ya, saya jadi ingat ada teman itu loh pernah melontarkan isu seniman agraris gitu loh. Oh gitu ya. Seniman pertanian gitu ya. Pertaniannya Indilala kebetulan saya memang dari keluarga petani. Oh gitu. Oh memang Anda dari kecil sama jadi, dengan Pak Nasiro juga ya? Ya. Ya dari kecil saya memang tinggal di desa gitu. Oh iya iya. Jadi iya. seneng sama tanaman-tanaman itu. Iya iya. Ya dulu itu saya malah punya cita-cita nggak ada jadi seniman, malah pengen jadi insinyur pertanian. Oh iya, padahal Anda waktu itu kan di SMSR itu. Enggak, waktu SD, SMP, SMP ya. Saya masih ingat seneng nyangkok-nyangkok itu loh. Iya iya iya. Kapuk randu sama ubi saya okulasi itu, yo gagal. Iya iya. Nah terus ya kebetulan tahun-tahun kemarin tuh ya rezeki rada lumayan lah itu kesenian itu. Iya iya. Terus saya di cok dolan gue Pak Nasirun itu diprovokasi sama tanduran beliau itu, saya tertarik itu. Ya pertimbangan saya gini, itu semacam kayak katup pelepasan dari ya mungkin orang sepintas selalu melihat kayak menjadi seniman itu enak gitu ya. Kita berkarya, terus nanti pameran, di ruang pameran dikeploi, terus dapat duit banyak. Wah, ya ada image wah, kok nek ono dot merane, wah duitnya larang akeh itu. Tapi sebenarnya menuju proses kayak gitu kan sebenarnya nggak semudah membalik telapak tangan. Artinya berdarah-darah juga ya Pak? Ya kalau berdarah-darah itu terlalu ini kalau saya pikir yang jelas itu berpeluh bergios gitu loh. Jadi bagaimana saya itu juga stres, kanvas saya gagal ketika saya mengeluapkan emosi atau ekspresi saya ternyata nggak sesuai. Santai ancat, iso tuku gitu. Atau kanvas saya remuk atau saking mangkal. Nah, saya ada tuh sisi kesenangan dengan melihat tanduran itu, emosi saya seperti diredam. Ngelihat pohon apa itu. Nah hobi saya memang itu
memelihara tanduran itu. Iya, Dari iya. dulu sih udah ada kayak gitu kan. Iya. Ya akhirnya kemarin ada rezeki lumayan, terus saya bikin satu tempat yang ya studio itu dipenuhi oleh pohon-pohonan. Jadi pertama itu untuk melepas katup emosional itulah. Terus yang kedua, saya berpikiran tempat itu juga bisa untuk tempat berkumpul buat teman-teman gitu kan. Karena saya tidak apa lagi, saya senang diskusi, saya senang ngobrol. Saya seharian nggak ketemu dengan teman saya itu, saya bingung. Iya. 2 hari nggak ada teman yang berkunjung, saya mulai stres. Iya. Apa ini gitu kan? Iya. Ada kesalahan apa saya kok nggak ada yang berkunjung gitu kan? Nah, makanya Merasa sendiri gitu ya. saya ya sedikit paranoid jadinya. Iya. Anda udah lebih 3 hari nggak datang, wah itu stres berat saya. Iya. Artinya bahwa tanaman yang Anda kumpulkan itu memang semacam kayak imbangan dalam Anda berkarya gitu. Iya. Ya kebetulan hobinya itu. Mau hobi adu jago ya nggak tertarik juga, dan mesakin loh ayam-ayam. Dan dilarang juga ya, Pak? Dan dilarang juga. Kalau di Bali nggak tahu itu. Nah, terus yang kedua, kalau nandur tanaman, Iya. saya dapat info dari Pak Nasir itu. Itu gini, sekali kita tanam, itu tinggal cuma nyiramin. Nek misalnya hewan apa itu kan nek udah cinta sama kita, nek kita tinggal nek mati ya, pertama kasihan hewannya, kedua kasihan duitnya ya larang hewan itu. Artinya kalau tanaman pakannya cuma air aja ya. Air, kita tinggal pergi jauh-jauh, nanti pulang malah udah gede, wah tambah senang gitu. Iya. Dan kabarnya Anda ini dalam waktu dekat bersama-sama dengan Pak Nasirun juga akan ke Hong Kong juga ini? Iya. Tanggal 10 November ini kebetulan kita ada undangan pameran di Hong Kong. Ada sebuah galeri namanya Sin. Ya lumayan representatif lah galeri itu, bagus kan. Ya kebetulan ide ini berawal dari kita ngobrol dengan pemiliknya, terus kita berkunjung ke tempat Pak Nasirun. Terus ada kebetulan teman dari ITB satu angkatan atau seumuran dengan aku kan. Nah terus akhirnya kita punya ide bikin pameran bersama. Bertiga ya? Bertiga gitu. Nah tanggal 10 besok kita berangkat, openingnya tanggal 12 ya. Iya. Ya didoakan mudah-mudahan sukses secara wacana dan finansial lah. Ini kelihatan padangnya ini. Karena itu harus imbang, Pak. Jadi gini, saya juga harus menegaskan. Ada kadang teman-teman bertanya sama saya kan, seperti apa sih seniman yang ideal gitu? Iya, betul. Yang profesional seperti apa? Kalau saya sih berpikir gini, Pak, ketika kamu memikirkan wacana idealis itu di dalam studio. Iya. Nah, kalau di dalam studio kamu harus lepaskan semua unsur apa. Kamu memang ekspresi kamu apa. Tapi kamu juga jangan tabu ketika itu sudah di luar, ketika kamu berpameran, ketika kamu bertemu dengan orang, apresian, menyukai. Lah, jangan cara-cara yang tanda kutip ada di gaya seniman lama yang ergo idealis atau apa. Ya mau nggak mau kamu harus berpikiran seperti bisnismen gitu kan. Artinya di luar studio itu ada banyak kejadian itu ada banyak kejadian dan kamu juga nggak menutup mata gitu kan. Wah, kalau memang tiba-tiba apresiasi karyamu menjadi tinggi, ya kamu harus imbangi dan kamu harus ikuti. Sehingga ketika kamu harga tinggi atau kamu harga rendah, kamu paham kenapa apresiasi itu bukan hanya karena mutu karyamu, tapi kan kita juga nggak bisa pungkiri kesenian itu juga ternyata nggak hanya sekedar dari isi atau konsep yang kita bawa, tetap yang namanya branded itu atau branded pribadi gitu. Itu ada. Nah, menurutku 80% sukses seniman itu malah karena itu, bukan karena bakat itu 20%. Itu yang namanya komunikasi, manajemen, strategi. Itu 80%. Kita nggak bisa pungkiri di Jogja atau di Indonesia umumnya banyak seniman atau artis yang talentanya kuat, 100% dalam artistik atau teknik. Ini kurang dalam manajemen, akhirnya ya udah bisa naik gitu. Ya kalau alangkah lebih bagus kalau misalnya teknik yang kuat, manajemen yang kuat, wah itu dahsyat. Nah itu terus terang hanya 1-2 seniman macam itu. Dan Anda prosesnya untuk sampai ke posisi itu memang Anda mengalami cokro manggilingan juga ya? Wah iya, karena tipu mau bola balik, digembosi, diapusi, di galeri, kolektor atau mungkin saya sendiri yang kurang sabaran, wah itu 20 tahun Pak saya. Dari 89 sampai 2009 berarti kan
kiprahnya udah 20 tahun Iya. gitu. Jadi ketika orang melihat situasi saya seperti ini bukan mudah-mudahan bukan yang terakhir, tapi ini juga bukan dari awal. Jadi ini proses saya gitu. Ya, masih panjang itu Masih ya. panjang gitu. Dan Anda ke depannya memang nanti juga ingin terus berjuang ya sampai titik akhir hayat Anda itu ya. Nah, kalau itu saya tidak janji kalau sampai titik hayat, Pak. Oh, iya. Karena gini, kalau saya konsep kesenian saya kan gini, Pak. Buat saya kesenian itu sebenarnya kan proses saya mencari jati diri saya. Iya. Ini sebuah jalan untuk saya menemukan siapa saya gitu. Nah, jalan yang paling dekat yang saya pahami dan saya nikmati itu saat ini adalah kesenian visual art. Ya. Nah, pada suatu masa, pada suatu titik, kalau ternyata ini juga tidak menyampai apa yang saya mau dan ada jalan lain, ya saya dengan tidak masalah kalau akhirnya mungkin jalan lain itu lebih mengapa saya tinggalkan, tidak masalah. Jadi saya bukan lalu menyimpul erat mati, wah saya hidup mati di kesenian, enggak. Orang mungkin kalau orang Minang itu namanya ya, di orang Minang ada yang namanya seni itu hanya pamenan. Pamenan itu kayak game, hanya permainan. Ini hanya kayak umbu rampe itu loh. Jadi sebenarnya ini hanya kembang-kembang gitu. Kembang-kembang gitu loh. Jangan ini menjadikan kamu lena gitu. Ini hanya sebuah salah satu jalan dari banyak jalan untuk mengetahui kamu dan yang di atas itu. Sampai ke tujuan tertentu. Ya itu. Buat saya sih sebenarnya itu. Nah, oke, pemirsa. Saya yakin Anda memperoleh sesuatu yang sangat berharga dengan apa yang diungkapkan oleh Mas Jumaldi Alfi ini. Dan ketika Anda tahu tentang Jumaldi Alfi sekarang, tolong Anda lihat prosesnya yang panjang, yang paling tidak tadi diceritakan selama 20 tahun sampai sekarang ini. Dan mungkin sampai tahun-tahun yang akan datang. Nah, akhirnya pemirsa, waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya Argo Pratomo, Info Seniman RBTV. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Alfi. Sip, makasih Pak.